Aditya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Pak Panut, Pak Barik, Pak Rektor, Pak Panut, Pak Wakil Rektor, Pak Parip, dan seluruh sivitas akademika UGM yang kita semua banggakan. Ketua Kagama, mohon maaf Pak Ganjar Pranowo, dan sekaligus Gubernur Jawa Tengah, Sekjen Kagama Bli Ari Dwi Tayana, yang sering juga ketemu saya nongkrong bareng di presidenan lah seperti itu, dan seluruh keluarga besar Kagama dan UGM. Kebanggaan bagi saya untuk bisa hadir dalam acara yang sangat penting ini. Betul bahwa UMKM itu daya dukungnya kita perlu terus dorong untuk mendukung pemulihan ekonomi dan juga ekonomi kita jangka menengah panjang. Dan itulah kenapa sinergitas, gotong royong, kerjasama itu menjadi kunci untuk kita terus mengembangkan UMKM ke depan. Apalagi alumni UGM ya, alumni UGM dimanapun juga darahnya darah ekonomi kerakyatan ya. Itu seperti itu, lahir di situ, keluar di situ, tua juga ekonomi kerakyatan, termasuk Gubernur BI ya, Sekjen Kagama ya, sekaligus koordinator staf khusus kepresidenan ya, Pak Ganjar Pranowo, semuanya kalau sudah lulus dari UGM itu darahnya darah ekonomi kerakyatan, termasuk saya sebagai Gubernur Bank Indonesia dan juga Ketua Umum KV-Gama, darah saya adalah darah ekonomi kerakyatan. Saya tadi sudah sampaikan oleh Mas Ganjar, juga Bli Ari, saya mendukung semua. Itulah acara langkah-langkah yang harus kita lakukan bersama. Saya ingin tambahkan dua hal penting yang dapat saya sampaikan dalam sambutan saya. Yang pertama adalah acara ini sangat penting, momentumnya sangat penting, di mana mari kita terus tumbuhkan optimisme bahwa kita sudah setahun di dalam pandemi, tapi terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang betul-betul sangat hands on, sangat turun ke bawah bagaimana kita menyelamatkan bangsa kita, ekonomi kita, termasuk juga seluruh menteri, saya sendiri juga terus menyelamatkan ekonomi kita dan mencoba pemulihan ekonomi kita. Dan alhamdulillah kita melalui tahun 2020 dengan selamat, bahwa kita bisa kuat menahan gelombang dari pandemi ini, dan insya Allah mari kita tumbuhkan optimisme tahun ini ekonomi kita akan membaik. Sudah berjalan semakin membaik dan insya Allah akan membaik. Tidak hanya tahun ini, juga tahun-tahun ke depan menuju Indonesia maju. Ekonomi kita tahun ini kita perkirakan bisa tumbuh, kalau Bank Indonesia memperkirakan 4,3 sampai 5,3% atau titik tengahnya 4,8%. Di dalam APBN proyeksinya adalah 5%, tapi itu adalah pertumbuhan ekonomi yang insya Allah akan jauh lebih baik tahun lalu yang minus 2,1%. Jadi ekonomi kita itu membaik. Dari mana asalnya? Dari ekspor. Kinerja ekspor kita sangat baik, tidak hanya sumber daya alam tapi juga manufaktur, termasuk juga UMKM. Dari mana lagi? Dari stimulus dari fiskal, baik belanja sosial maupun juga belanja modal, dan juga adalah dari investasi. Termasuk terima kasih dengan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja harus masuk investasi semakin baik. Dan itulah menjadi daya dukung ekonomi kita. Insya Allah tahun ini ekonomi kita akan baik. Dan itu tentu saja memberikan peluang sekaligus juga tantangan bagi UMKM kita. Bli Ari tadi, Pak Sekjen sudah menyampaikan bagaimana UMKM menjadi sokok guru ekonomi kita. Tidak hanya dalam kontribusi terhadap PDB yang sekitar 57%, tapi juga jumlah usaha 65,5 juta UMKM, dari serapan tenaga kerja hampir 97%, dan juga ekspor non migas sekitar 16%.
Itu tentu saja dengan ekonomi kita yang lebih baik, tentu saja juga memberikan peluang bagi UMKM kita untuk lebih baik. Tentu saja kita juga memahami bahwa pandemi COVID itu mengena pada seluruh dunia usaha, yang besar, yang menengah juga yang kecil. Memang kita juga melihat bahwa UMKM-nya juga tidak terhindar dari pandemi COVID, dan itulah yang terus kita lakukan, mendorong potensi UMKM yang ada. Potensi dari UMKM tentu saja juga digitalisasi itu menjadi sangat penting, dan itulah hal-hal yang terus dilakukan untuk bagaimana mendorong UMKM melakukan digitalisasi. Itu menjadi sangat penting. Jadi bagian yang pertama, insya Allah ekonomi kita akan lebih baik tahun ini, memberikan peluang bagi UMKM, meskipun kita tahu tantangan-tantangan harus kita atasi secara bersama, bergotong royong, termasuk bagaimana kita memberdayakan UMKM, dan juga termasuk di dalamnya adalah digitalisasi, akses pembiayaan maupun yang lain. Itu yang tentu saja bagian-bagian yang juga pertama. Tadi juga Pak Bli Ari juga menyampaikan bagaimana dukungan Bapak Presiden yang menginstruksikan secara langsung untuk mendorong UMKM. Itu yang terus dilakukan. Kalau tidak salah Bli Ari, dari sejak tahun lalu bagaimana Bapak Presiden tidak henti-hentinya mendorong UMKM kita. Saya catat 5 langkah yang diambil oleh Bapak Presiden dalam mendorong UMKM kita. Yang pertama adalah UMKM itu adalah tentu saja sebagai juga penerima berbagai bantuan-bantuan sosial, apakah berkaitan dengan PKH, bansos tunai, kartu prakerja, subsidi listrik, itu juga UMKM itu menjadi bagian yang penerima. Yang kedua juga insentif pajak bagi UMKM dengan omset di bawah 4,8 miliar per tahun, itu juga diberikan stimulus pajak, antara lain juga berkaitan dengan PPh final maupun pajak-pajak yang lain. Nomor 3, di bawah KSSK, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Bu Menteri Keuangan, saya dan juga Pak Ketua OJK, bagaimana memberikan suatu relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM, di mana program penundaan angsuran dan subsidi bunga diperluas, usaha mikro, termasuk juga pemberian subsidi bunga maupun juga program-program penjaminan kredit, sehingga ini juga memberikan dukungan bagi akses pembiayaan dari UMKM. Demikian juga nomor 4 adalah perluasan pembiayaan modal kerja bagi 23 juta UMKM yang belum terhubung dengan lembaga pembiayaan, baik melalui KUR maupun dengan usaha-usaha mikro, dan itu terus dilakukan dengan sinergitas dari kebijakan fiskal, termasuk Bank Indonesia juga mendanai belanja fiskal untuk mendorong UMKM dalam konsep yang tahun lalu kita sepakati adalah burden sharing antara pemerintah dengan Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia membiayai 437 triliun dari kebutuhan dana fiskal, termasuk untuk bansos UMKM, itu dananya dari BI dan semua biayanya adalah BI, termasuk juga untuk vaksinasi 47 triliun, itu juga semua dananya dari Bank Indonesia dan juga bebannya dari Bank Indonesia. Nomor 5 adalah kebijakan-kebijakan afirmatif dari sisi pemerintah, kementerian, lembaga, Bank Indonesia, dan berbagai pihak untuk bagaimana mendorong permintaan dari UMKM, sehingga kemudian berbagai program-program dilakukan, termasuk untuk gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia.
Jadi itu bagian yang pertama yang dapat kami sampaikan, optimis ekonomi kita akan baik, memberikan peluang bagi UMKM untuk lebih baik, dan dukungan kebijakan-kebijakan dari pemerintah sangat luar biasa untuk mendukung UMKM, baik dari sisi pemberian bantuan sosial, insentif pajak, restrukturisasi kredit, kemudian juga perluasan pembiayaan maupun juga menambah demand, meng-create demand untuk UMKM. Bagian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah 4 kebijakan pokok yang menurut kami di Bank Indonesia itu perlu dilakukan untuk memberdayakan, mendorong UMKM lebih lanjut bisa memanfaatkan peluang-peluang yang tadi insya Allah akan tercipta. Dan untuk diketahui, Bank Indonesia juga melakukan program-program pengembangan UMKM. Kami ada 1.170 UMKM binaan Bank Indonesia dari kantor pusat maupun 46 kantor-kantor Bank Indonesia. Kami barangkali ya, Beli Ari ya, hanya sebagian kecil dari mungkin nggak tahu bank sentral yang terjun langsung membina, mendanai, mendorong dan juga sangat pro juga ekonomi kerakyatan karena gubernurnya juga lulusan dari UGM dan Kagama. Itulah seperti itu. Nah, ini dapat kami sampaikan pengalaman kami dan saya kira juga mengamini yang disampaikan oleh Bli Ari juga Pak Ganjar tadi, bagaimana key sukses faktor untuk pemberdayaan UMKM. Yang pertama, pengalaman kami dan juga dengan Kementerian Koperasi maupun Kementerian BUMN maupun juga dengan pemerintah daerah, yang pertama yang utama untuk pemberdayaan UMKM adalah pendampingan, bantuan teknis, dan juga kewirausahaan itu menjadi sangat penting. Dulu kena sering kita kreditnya dulu, tapi ingat kalau kreditnya dulu tidak diberdayakan dulu, akhirnya kemudian menimbulkan kredit macet. Sehingga nomor satu yang utama adalah pemberdayaan dalam bentuk pendampingan, kewirausahaan, bantuan teknis. Yang paling simpel ya, produksi. Misalnya keripik. Bagaimana keripik itu bisa kemudian minyaknya tidak lekak, dan kemudian juga misalnya juga bisa kemudian di packaging dalam suatu plastik, dicap dengan standar. Itu kami lakukan. 1.171 UMKM binaan itu adalah ada di klasternya pertanian, peternakan, industri pengolahan, jasa maupun lainnya. Biasanya Bli Ari kami bentuk klaster, kelompok. Itu menjadi penting. Kelompok itu menjadi penting. Sulit kita membina UMKM itu individu by individu. Ya, kita bentuk kelompok, ada kelompok di pertanian, kelompok industri. Nah, disitulah kami kemudian bekerja dengan dinas, dengan juga universitas, melakukan pembinaan dari sisi produksi. Itu menjadi sangat penting. Dari sisi juga keuangan, jangan sampai duitnya usaha dicampur dengan duitnya untuk sunatan. Nah, itu menjadi bingung lah seperti itu. Demikian juga adalah bagaimana satu UMKM dalam satu klaster itu bisa kemudian bisa transfer of knowledge lah, seperti itu. Pembentukan kelompok menjadi penting, pendampingan menjadi penting, bantuan teknis menjadi penting, kewirausahaan dari penting. Dari bidang produksi, dari akuntansi keuangan, dari kemudian pemasaran, dan kemudian membentuk kelompok-kelompok yang ada. Kelompok ini penting karena memang supaya memudahkan untuk transfer knowledge pemberdayaan, tapi juga nanti saya sampaikan adalah kalau untuk maju untuk pembiayaan. Sulit maju kredit ke bank itu kalau satu persatu. Tapi kalau kelompok itu lebih mudah dan jumlah kreditnya pembiayaan juga lebih gede.
Misalnya kalau satu orang dapat 1 juta, kelompoknya 25 juta, itu bisa 25 orang, satu kelompok bisa 25 juta. Kalau satu orang 5 juta, itu kalau kelompoknya 25 juta, itu tentu saja adalah 125 juta. Dan tentu saja bank akan melihat kelompoknya, lebih mudah. Siapa ketuanya, siapa bendaharanya, kemudian bagaimana akuntansi. Kami terapkan itu di pertanian. Itu kami bentuk kelompok Gapoktan. Kami juga industri rumah tangga. Di sini ada Pak Bandu, Pak Miono yang sudah biasa membentuk kelompok-kelompok itu. Bahkan kelompok-kelompok sadar wisata, Pok Darwis, itu juga kami bentuk kelompok-kelompok sehingga kemudian memudahkan untuk pendampingan dan juga memudahkan nanti kalau berhubungan dengan kelompok kebantuan teknis itu nomor 1 yang nomor pertama. Yang kedua adalah key sukses faktornya adalah betul tadi Pak Ganjar. Ya, Pak Ketua Umum Kagama adalah pemasaran. Itu menjadi sangat penting. Pemasarannya baik secara face to face maupun juga secara online. Bank Indonesia setiap tahun itu ada gelaran adalah Karya Kreatif Indonesia. Nah, sekarang Beli Ari kami sambungkan dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Kami ini sudah berapa tahun, sudah sejak tahun mungkin 2005 atau 2000, kami setiap tahun mengadakan Karya Kreatif Indonesia. UMKM binaan BI, kami kurator, kami sambungkan dengan desainer, dan kemudian tentu saja kami unggah di dalam platform pameran Karya Kreatif Indonesia. Dan alhamdulillah biasanya kalau yang membuka, kalau tidak Bapak Presiden adalah Ibu Negara. Ibu Negara itu senang sekali membuka karya kreatif Indonesia, termasuk juga kualitas produknya. Dan juga gubernurnya juga adalah promotor UMKM BI. Saya tidak pernah pakai kain tenun atau batik kalau bukan UMKM BI. Beli ini adalah salah satu adalah binaan UMKM BI dari Jawa Barat. Ini adalah salah satu binaan dari Bank Indonesia, itu Pak Bandu yang tahu ya, itu di Jawa Barat itu ada sekarang kita sedang melakukan juga gerakan nasional. Jadi kita lakukan suatu pameran karya kreatif Indonesia, kita sambungkan dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, dan setiap bulan Beli Ari dan Ibu sekalian, Bank Indonesia itu selalu mendukung. Bulan Februari itu adalah movement manajernya Menteri Pariwisata, kami kerahkan BI Sumatera Utara, BI Sibolgan, dan seluruh 46 kantor. Di bulan Maret yang lalu Bank Indonesia menjadi movement manager penggerak, dan kami pusatkan di Nusa Tenggara Barat. Yang sebulan penuh itu kurang lebih sekitar 27,5 miliar itu omsetnya bisa dilakukan. Nah, bulan ini adalah Kang Teten yang menjadi movement managernya, tapi kami juga mendukung. Seluruh setiap bulan kantor-kantor BI kami gerakkan dengan menampilkan karya-karya kreatif binaan Bank Indonesia, dan kami juga bekerja sama dengan Dekranasda untuk mengkurator. Jadi yang kami tampilkan adalah produk-produk yang sudah dikurator, yang biasanya kami bekerja sama dengan Dekranasda, dan biasanya kami juga bekerja sama dengan desainer. Itu menjadi penting untuk bagaimana bagian yang kedua adalah penting adalah untuk akses pemasaran. Dan dari akses pemasaran, UMKM itu bisa belajar banyak. Bagaimana mendesain, bagaimana selera konsumen, bagaimana meningkatkan kualitas, dan tentu saja bagaimana mereka kemudian juga harus juga bisa bersaing dengan UMKM yang lain. Kami juga melakukan pameran bulan lalu itu bekerja sama dengan KBRI Tokyo maupun KBRI Singapura untuk pameran UMKM binaan-binaan kita, dan dari pemerintah untuk dipamerkan di Singapura
maupun di Tokyo. Kami sedang dengan Pak Dubes Tiongkok, ya, kami juga akan melakukan pameran juga UMKM dengan Pak Jo, Pak Dubes juga alumni Kagama untuk melakukan seperti itu. Jadi pameran itu menjadi penting sekaligus untuk bagaimana kita tidak hanya meningkatkan akses pasar, tapi juga bagaimana kita bisa memperluas kualitas maupun juga saling belajar dari UMKM. Nomor 3 yang paling penting juga adalah melakukan digitalisasi. Tadi Pak Ganjar sudah menyampaikan bagaimana UMKM kita diajari untuk bisa melakukan standarisasi produk dan mengunggah ke dalam platform-platform digital. Platform digital bisa Instagram, bisa Facebook, maupun bisa yang lain, tapi juga terutama dengan marketplace. Sehingga di sini dari UGM, dari kalangan-kalangan milenial, bagus kalau kita bisa juga memobilisasi, membantu para UMKM bagaimana membuat suatu site dan kemudian startup bisa kemudian menyambungkan UMKM kepada platform-platform marketplace. Kami juga bekerja sama dengan marketplace yang besar, apakah Tokopedia, Bukalapak, Shopee, maupun yang Blibli maupun yang lain, dan terus kita lakukan bagaimana mereka UMKM ini bisa masuk ke sana. Digitalisasi tidak hanya untuk bisa akses pasar, tapi juga standarisasi produk dan kualitasnya dan bersaing harganya, tapi juga dari sisi pembayarannya. Kami sejak tahun 2019 adalah kami sudah meluncurkan QR Indonesian Standard sebagai alat pembayaran yang dengan rupiah yang kemudian memudahkan pembayaran melalui platform digital. Kami kerahkan digital banking, kami kerahkan uang elektronik, fintech, marketplace, sehingga kemudian sekarang berbagai transaksi di Gernas Bangga Buatan Indonesia cukup dengan standar-standar QR Indonesian Standard maupun pembayarannya juga dengan mudah. Biasanya para UMKM itu ada standar barcode-nya, UMKM harus ada barcode-nya, dan kemudian dengan barcode itu disambungkan dengan uang elektronik maupun digital banking, sehingga pembayaran pun juga seketika dilakukan. Sehingga Bli Ari nanti kalau sempat juga ikut dalam Gernas BBI kemarin bersama Pak Luhut, Pak Teten, Pak Ridwan Kamil, kita menggebrak Jawa Barat dan kemudian belanja, dan sekarang nggak perlu bawa uang kemana-mana, cukup dengan HP, dengan QR Indonesian Standard, UMKM-nya sudah dikasih barcode, disambungkan ke digital banking, kemudian ke uang elektronik, sehingga bayarnya Dinda Aditya tinggal dudul HP-nya sudah bayar selesai. UMKM sudah bisa terima, dan itu perlu juga diajari. Ya, itu kami lakukan. Tahun lalu 5,2 juta UMKM sudah tersambung. Kami tahun ini targetnya 12 juta UMKM sudah tersambung dengan QR Indonesian Standard, dengan merchant baik di marketplace, fintech, digital banking, maupun juga itu bisa lebih. Digitalisasi menjadi sangat penting. Salah satu kunci digitalisasi untuk produksinya, pemasarannya, sampai pembayarannya, dan kami betul-betul mendukung untuk digitalisasi dengan QR Indonesian Standard. Yang keempat adalah yang tadi sampaikan adalah masalah akses pembiayaan. Akses pembiayaan gitu akan lebih mudah. Satu, kalau memang itu ada klaster, ada kelompok, dan sudah ada mendapatkan bantuan teknis, dan juga tentu saja juga sudah ada masuk ke pemasaran, dan biasanya juga akan lebih mudah dengan digitalisasi, itu lebih mudah. Sehingga itu akses pembiayaan itu memang kita harus perlu dorong. Dari kami sudah menurunkan suku bunga terendah sepanjang sejarah, 3,5% suku bunga Bank Indonesia. Kami bersama Bu Menteri Keuangan dan Pak Wimbo sedang berusaha untuk bank-bank menurunkan suku bunga kreditnya. Kami pastikan likuiditas itu sangat-sangat longgar, bank itu bisa likuiditasnya berlebih, dan juga dari
dari OJK juga memperlonggar ketentuan-ketentuan. Bahkan terakhir kemarin kami juga sudah menurunkan DP 0% untuk kredit kendaraan bermotor, DP 0% untuk kredit properti maupun juga kebijakan-kebijakan lain. Insya Allah dengan demand, dengan program-program vaksinasi, kemudian ekonomi kita membaik, tentu saja juga permintaan untuk kredit termasuk dari UMKM itu juga akan meningkat. Tentu saja UMKM yang tentu saja tadi sudah akan lebih mudah kalau UMKM dalam bentuk kelompok, klaster pembinaan, dan kemudian juga aspek-aspek yang berkaitan dengan pemasaran, digitalisasi juga akan lebih mudah. Termasuk akses pembiayaan yang sekarang adalah peer-to-peer lending melalui fintech yang itu terus didorong. Barangkali itu adalah bagian yang kedua pengalaman kami. Bank Indonesia sangat proaktif untuk memberdayakan UMKM. Pengalaman kami dan juga terkonfirmasi dengan kementerian, lembaga, dan berbagai pihak 4 key sukses faktor untuk memberdayakan UMKM. Satu adalah tadi pembentukan klaster, pemberdayaan, bantuan teknis, pendampingan itu menjadi sangat penting, kewirausahaan menjadi sangat penting. Yang kedua adalah mempermudah menyambungkan akses pemasaran dengan pemasaran kegiatan-kegiatan pemasaran termasuk Bank Indonesia, Karya Kreatif Indonesia, Gernas Bangga Buatan Indonesia, pameran di dalam maupun di luar negeri menjadi sangat penting. Yang ketiga adalah digitalisasi, baik dari pemasaran sampai kemudian sistem pembayaran, terutama dengan QR Indonesian Standard memudahkan pembayaran. Yang keempat adalah akses pembiayaan, baik dari perbankan maupun juga dari peer-to-peer lending maupun dari sisi fintech. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Insya Allah ekonomi akan baik, UMKM akan baik, kebijakan di bawah Bapak Presiden sangat-sangat pro ekonomi kerakyatan, dan Bank Indonesia di bawah kepemimpinan saya sangat mendukung ekonomi kerakyatan dan mendukung pemberdayaan UMKM ke depan. Mari kita perkuat sinergitas, gotong royong untuk membangun UMKM sebagai pilar soko guru ekonomi ke depan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih.